Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emir Sa'afla Fadil selaku Ketua Kelompok 5 kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan praktikum yang kita lakukan selama di kelas 10 ini, yang mencakup praktikum pertama tentang hukum gravitasi Newton dan praktikum kedua tentang momentum dan impuls. Berikut adalah anggota dari kelompok 5 kelas 10 MIPA 1. Yang pertama ada saya sendiri, Emir Sa'afla Fadil dengan nomor absen 18. Ada Izatin Afifah Naura dengan nomor absen 23. Muhammad Levi Sidki Hadafi nomor absen 27. Muhammad Takia Nabil absen 28. Naila Aulia Ramadhani absen 30. Dan yang terakhir Yusuf Adi Nugroho Cahyo absen 34. Untuk praktikum yang akan kami presentasikan pertama yaitu praktikum mengenai hukum gravitasi Newton. Tujuan praktikum. Yang pertama, mengukur besarnya nilai dari percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya percepatan gravitasi bumi. Landasan teori. Hukum gravitasi Newton. Pada tahun 1687, Newton mempublikasikan hukum gravitasi yang berbunyi, setiap partikel dari bahan di alam semesta menarik setiap partikel lain dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali massa-massa partikel lain, dengan gaya yang berbanding lurus dengan kuadrat jarak di antara partikel-partikel tersebut. Rumus dari hukum gravitasi Newton yaitu Fg sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2, dengan Fg sama dengan gaya tarik gravitasi, M1 M2 sama dengan massa masing-masing benda, R sama dengan jarak antara kedua benda, dan G sama dengan konstanta gravitasi umum. Percepatan gravitasi bumi. Suatu benda yang dilepas dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah pasti akan jatuh oleh adanya gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi ini menyebabkan suatu benda jatuh dari ketinggian tertentu dengan percepatan yang disebut dengan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi ini dipengaruhi oleh jarak suatu benda dari pusat bumi dan kemasifan susunan bumi di tempat tersebut. Rumus dari percepatan gravitasi bumi yaitu G sama dengan G M per R pangkat 2. Kuat medan gravitasi. Medan gravitasi yaitu daerah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda dapat menimbulkan percepatan gravitasi, sehingga kuat medan gravitasi sering disebut dengan percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi adalah besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi tersebut. Hukum Kepler. Seorang ahli astronomi, Johannes Kepler, telah mampu menjelaskan tentang gerak planet di sekitar matahari. Kepler menjelaskan sifat orbit planet berdasarkan analisis data milik Tycho Brahe yang berisi mengenai posisi planet-planet dalam pergerakannya di luar angkasa, dan Kepler juga mengumumkan 3 hukum mengenai gerak planet yang bisa disebut sebagai hukum Kepler. Berikut adalah ketiga hukum yang dikemukakan oleh Kepler. Hukum Kepler 1 berbunyi, orbit suatu planet adalah elips dengan matahari berada pada titik fokusnya. Hukum Kepler 2 berbunyi, gravitasi matahari ke setiap planet menyapu luas sama dalam waktu yang sama. Dan bunyi dari hukum Kepler 3 adalah, setiap planet dengan pangkat 3 dari sumbu panjang orbit adalah proporsional dengan kuadrat dari periode revolusinya. Terakhir adalah teori mengenai gerak vertikal bawah. Gerak vertikal bawah adalah gerak suatu benda yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi dengan kecepatan awal. Gerak vertikal ke bawah termasuk gerak lurus dipercepat beraturan. Gerak vertikal bawah dikatakan dipercepat karena arah kecepatan benda bergerak searah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Untuk rumusnya adalah ketinggian benda sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan gravitasi bumi dan dikalikan dengan waktu pangkat 2. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum kali ini adalah meteran jahit baju, selotip kertas, bola kasti, bola tenis meja, stopwatch, dan gunting. Lalu prosedur praktikum pada kali ini itu yang pertama itu kita meletakkan meteran tegak lurus dengan lantai, dan yang kedua itu kita menjatuhkan bola dari ketinggian pertama atau kita sebut dengan H1. Terus yang ketiga itu kita memperhatikan ketinggian bola pada saat pertama kali terpantul atau kita sebut dengan H2. Kemudian kita catat pada tabel tingginya. Terus yang keempat itu kita ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama
yang disebut H1, lalu kita catat dalam tabel. Terus yang terakhir itu kita ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Selanjutnya, data percobaan. Yang pertama, data percobaan bola kasti. Pertama, pada ketinggian 150 cm, waktu yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 0,65 second. Pada percobaan kedua, 0,5 second. Pada percobaan ketiga, 0,5 second. Pada percobaan keempat, 0,5 second. Dan pada percobaan kelima, 0,6 second. Sehingga rata-rata waktunya adalah 0,55 second. Yang kedua, pada ketinggian 145 cm, waktu yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 0,65 second, pada percobaan kedua 0,5 second, pada percobaan ketiga 0,55 second, pada percobaan keempat 0,55 second, dan pada percobaan kelima 0,55 second, sehingga rata-rata waktunya adalah 0,55 second. Yang ketiga, pada ketinggian 140 cm, waktu yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 0,5 second, pada percobaan kedua 0,45 second, pada percobaan ketiga 0,6 second, pada percobaan keempat 0,55 second, dan pada percobaan kelima 0,52 second, sehingga rata-rata waktunya adalah 0,52 second. Yang keempat, pada ketinggian 135 cm, waktu yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 0,45 second, pada percobaan kedua 0,4 second, pada percobaan ketiga 0,5 second, pada percobaan keempat 0,5 second, dan pada percobaan kelima 0,6 second, sehingga rata-rata waktunya adalah 0,49 second. Yang terakhir, pada ketinggian 130 cm, waktu yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 0,4 second, pada percobaan kedua 0,5 second, pada percobaan ketiga 0,45 second, pada percobaan keempat 0,5 second, dan pada percobaan kelima 0,5 second, sehingga rata-rata waktunya adalah 0,47 second. Yang kedua, data percobaan bola tenis meja. Pertama, pada ketinggian 150 cm, waktu yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 0,5 second. Pada percobaan kedua 0,6 second, pada percobaan ketiga 0,55 second, pada percobaan keempat 0,65 second, dan pada percobaan kelima 0,6 second, sehingga rata-rata waktunya adalah 0,58 second. Yang kedua, pada ketinggian 145 cm, waktu yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 0,6 second, pada percobaan kedua 0,6 second, pada percobaan ketiga 0,55 second, pada percobaan keempat 0,55 second, dan pada percobaan kelima 0,5 second, sehingga rata-rata waktu yang didapatkan adalah 0,56 second. Yang ketiga, pada ketinggian 140 cm, waktu yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 0,55 second, pada percobaan kedua 0,5 second, pada percobaan ketiga 0,5 second, pada percobaan keempat 0,5 second, dan pada percobaan kelima 0,5 second, sehingga rata-rata waktunya adalah 0,51 second. Yang keempat, pada ketinggian 135 cm, waktu yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 0,55 second, pada percobaan kedua 0,48 second, pada percobaan ketiga 0,5 second, pada percobaan keempat 0,45 second, dan pada percobaan kelima 0,4 second, sehingga rata-rata waktunya adalah 0,476 second. Yang terakhir, pada ketinggian 130 cm, waktu yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 0,5 second, pada percobaan kedua 0,4 second, pada percobaan ketiga 0,45 second, pada percobaan keempat 0,4 second, dan pada percobaan kelima 0,38 second, sehingga rata-rata waktu yang didapatkan adalah 0,446 second. Selanjutnya, analisis data. Pertama, ketidakpastian relatif dan ketelitian bola kasti. Yang pertama, pada ketinggian 1,5 meter, percepatan gravitasinya adalah 9,92 meter per second kuadrat, sehingga percepatan gravitasi kuadratnya adalah 98,4 meter per second kuadrat. Yang kedua, pada ketinggian 1,45 meter, percepatan gravitasinya adalah 9,6 meter per second kuadrat, sehingga percepatan gravitasi kuadratnya adalah 92 meter per second kuadrat. Yang ketiga, pada ketinggian 1,4 meter, percepatan gravitasinya adalah 10,35 meter per second kuadrat, sehingga percepatan gravitasi kuadratnya adalah 107,1 meter per second kuadrat. Yang keempat, pada ketinggian 1,35 meter, percepatan gravitasinya adalah 11,24 meter per second kuadrat, sehingga percepatan gravitasi kuadratnya adalah
126,3 meter per second kuadrat. Yang terakhir, pada ketinggian 1,3 meter, percepatan gravitasinya adalah 11,8 meter per second kuadrat, sehingga percepatan gravitasi kuadratnya adalah 139 meter per second kuadrat. Jadi, total percepatan gravitasinya adalah 52,91 dan total percepatan gravitasi kuadratnya adalah 562,8. Kemudian, cara perhitungan. Yang pertama, gravitasi rata-rata 9,92 tambah 9,6 tambah 10,35 tambah 11,24 tambah 11,8 dibagi N menjadi 52,91 dibagi 5, sehingga gravitasi rata-ratanya adalah 10,58 meter per second kuadrat. Selanjutnya, delta X. Rumusnya adalah 1 per N dikali akar dari N sigma G kuadrat dikurang sigma G dikuadratkan dibagi N kurang 1 menjadi 1 per 5 dikali akar 5 kali 562,8 kurang 52,91 dikuadratkan dibagi 5 kurang 1 menjadi 1 per 5 dikali 2,814 dikurang 2,799 dibagi 4 menjadi 1 per 5 dikali akar 0,015 dibagi 4 menjadi 1 per 5 dikali 0,061 sehingga delta X-nya adalah 0,012. Selanjutnya, ketidakpastian relatif. Rumusnya adalah delta X dibagi gravitasi rata-rata dikali 100% menjadi 0,012 dibagi 10,58 dikali 100%. Sehingga ketidakpastian relatifnya adalah 0,113%. Yang terakhir, ketelitian. Rumusnya adalah 100% dikurang ketidakpastian relatif menjadi 100% dikurang 0,113%. Sehingga ketelitiannya adalah 99,887% atau 99,89%. Selanjutnya adalah ketidakpastian relatif dan ketelitian bola tenis meja. Data yang digunakan adalah yang pertama dengan ketinggian 1,5 meter didapatkan percepatan gravitasi sebanyak 8,92 meter per second kuadrat dan jika dikuadratkan adalah 79,6. Yang kedua dengan ketinggian 1,45 meter didapatkan percepatan gravitasi sebanyak 9,25 meter per second kuadrat dan jika dikuadratkan adalah 85,6. Dengan ketinggian 1,4 meter didapatkan 10,76 meter per second kuadrat percepatan gravitasi dan jika dikuadratkan adalah 115,7. Selanjutnya dengan di ketinggian 1,35 adalah percepatan gravitasi 11,92 meter per second kuadrat dan jika dikuadratkan adalah 142,1. Selanjutnya dengan ketinggian 1,3 meter didapatkan percepatan gravitasi yaitu 13,07 meter per second kuadrat dan jika dikuadratkan adalah 170,8 dan totalnya untuk percepatan gravitasi adalah 53,92 meter per second kuadrat dan total dari yang dikuadratkan adalah 592,8. Cara perhitungan untuk ketidakpastian relatif dan ketelitian yaitu yang pertama menjumlahkan 8,92, 9,25, 10,76, 11,92 dan juga 13,07 yang kemudian dibagi dengan 5 yang hasilnya adalah 10,78 meter per second kuadrat. Selanjutnya untuk menghitung delta X adalah 1 per 5 dikali dengan akar dari 5 dikali 593,8 dikurang 53,92 yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan 5 dikurang 1 yang kemudian adalah 1,5 dikali dengan akar 62,4 lalu menjadi 1,5 dikali 3,93 dan hasil yang didapatkan untuk delta X adalah 0,786. Selanjutnya untuk menghitung ketidakpastian relatif adalah yang pertama 0,789 yaitu delta X yang didapatkan sebelumnya dibagi dengan 10,78 dikali dengan 100%. Yang kemudian didapatkan 7,291%. Selanjutnya untuk ketelitian maka
100% akan dikurang dari ketidakpastian relatif yang telah didapatkan, yaitu 7,291, jadi 100% dikurang 7,291%, sehingga hasilnya adalah 92,709%, dan jika dibulatkan menjadi 92,71%. Berikut ini adalah grafik hubungan antara ketinggian benda terhadap waktu benda jatuh sampai pada tanah. Garis berwarna merah menunjukkan bola kasti dan garis berwarna hijau menunjukkan bola tenis meja. Grafik ini menggunakan data yang sebelumnya telah dijelaskan. Selanjutnya adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari praktikum ini. Yang pertama, nilai percepatan gravitasi pada praktikum gravitasi kali ini berbeda dengan yang ada pada literatur, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan adanya perbedaan adalah ketepatan dalam mengambil waktu dengan stopwatch pada saat bola kasti dan tenis meja dilepaskan. Selanjutnya, massa benda tidak mempengaruhi besarnya percepatan gravitasi. Berikut ini adalah dokumentasi dari praktikum yang kami lakukan. Demikian untuk praktikum hukum gravitasi Newton. Berikut ini adalah presentasi kami untuk praktikum momentum dan impuls. Tujuan praktikum. Yang pertama, menentukan besar koefisien restitusi tumbukan antara bola dan bidang datar. Yang kedua, memahami tentang koefisien restitusi yang terjadi antara dua benda. Landasan teori. Momentum. Momentum sebuah benda didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatannya, sehingga momentum termasuk besaran vektor atau memiliki besar dan arah. Benda-benda yang massanya besar dan bergerak memiliki momentum yang besar. Sebagai contoh, kapal laut berkecepatan rendah, tetapi karena memiliki massa yang sangat besar, kapal laut ini memiliki momentum yang besar. Rumus dari momentum yaitu P sama dengan M kali V, dengan M sama dengan massa benda, P sama dengan momentum benda, dan V sama dengan kecepatan benda. Impuls. Impuls atau disimbolkan J atau Im adalah integral dari gaya atau F terhadap waktu atau T bekerjanya gaya tersebut. Karena gaya merupakan suatu besaran vektor, maka impuls juga merupakan besaran vektor. Satuan dari impuls adalah Newton second. Rumus dari impuls yaitu I sama dengan F kali delta T, dengan F sama dengan gaya, delta T sama dengan waktu, dan I sama dengan impuls. Selanjutnya, hubungan impuls dan momentum. Suatu bola yang mula-mula bergerak dengan kecepatan v1 diberi gaya sebesar F. Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola tersebut bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi v2. Dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan percepatan konstan atau GLBB dalam rentang waktu tertentu atau delta T sehingga berlaku hukum 2 Newton. Secara matematis, hubungan impuls dan momentum dirumuskan sebagai I sama dengan delta P, dengan I adalah impuls, satuannya Newton per second, dan delta P adalah P2 kurang P1. Kemudian, kekekalan momentum. Setiap ada impuls gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan berubah momentumnya. Jika tidak ada impuls gaya yang bekerja pada benda yang bergerak, maka momentum benda itu tidak akan berubah atau terjadi kekekalan momentum. Keadaan inilah yang dikatakan berlaku hukum kekekalan momentum. Secara matematis, kekekalan momentum dirumuskan sebagai P awal sama dengan P akhir, menjadi PA tambah PB sama dengan P aksen A tambah P aksen B, sehingga MA VA tambah MB VB sama dengan MA V aksen A tambah MB V aksen B. Selanjutnya, koefisien restitusi. Koefisien restitusi adalah perbandingan perubahan ketinggian benda sesudah dan sebelum bertumbukan. Secara matematis, koefisien restitusi dirumuskan sebagai E sama dengan min V1 aksen dibagi V1, menjadi min akar 2GH2 dibagi akar 2GH1. Sehingga rumus koefisien restitusi adalah E sama dengan akar H2 dibagi H1. Dengan E adalah koefisien restitusi atau koefisien elastisitas, G percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat, H1 adalah ketinggian sebelum tumbukan, dan H2 adalah ketinggian setelah tumbukan. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan antar dua benda dikatakan sebagai lenting sempurna apabila jumlah energi mekanik benda sebelum dan sesudah adalah sama.
Energi mekanik sendiri merupakan jumlah antara energi potensial dan energi kinetik. Karena memenuhi hukum kekekalan energi momentum, koefisien elastisitas untuk tumbukan lenting sempurna adalah 1. Untuk rumusnya adalah energi kinetik 1 ditambah energi kinetik 2 sama dengan energi kinetik 1 aksen tambah energi kinetik 2 aksen. Dan jika dijabarkan menjadi setengah mv1 kuadrat tambah setengah mv2 kuadrat sama dengan setengah mv1 aksen kuadrat tambah setengah mv2 aksen kuadrat. Selanjutnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Benda yang bertumbukan dikatakan tidak lenting sama sekali apabila sudah tumbukan kedua benda tersebut bergabung menjadi satu dan mempunyai kecepatan yang sama. Selain itu, jumlah energi kinetik benda sebelum tumbukan lebih besar daripada jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Koefisien elastisitas untuk tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Untuk rumusnya adalah mv1 tambah mv2 sama dengan m1 tambahkan dengan m2 lalu dikalikan dengan V aksen. Terakhir adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian atau inelastic collisions adalah interaksi antara dua partikel bermassa yang energi kinetik totalnya berkurang setelah tumbukan. Tetapi momentum total sebelum dan sesudah adalah sama. Energi kinetiknya hilang sebagian saat terjadi tumbukan. Pada tumbukan lenting sebagian, nilai koefisien restitusi berada di atas 0 dan di bawah 1. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk praktikum ini adalah yang pertama adalah 1 buah meteran jahit baju, yang kedua 1 buah selotip kertas, 1 buah bola kasti, 1 buah bola tenis meja, 1 buah stopwatch dan juga gunting. Prosedur untuk praktikum ini adalah yang pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Selanjutnya, jatuhkan bola dari ketinggian pertama yaitu H1. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul atau H2, kemudian dicatat pada tabel. Selanjutnya, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama, yaitu H1, lalu catat pada tabel. Dan yang terakhir, ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Data percobaan yang kami dapatkan pada praktikum ini adalah yang pertama, pada bola kasti di ketinggian H1 150 cm, kami mendapatkan H2 sebesar 87 cm dengan koefisien restitusi 0,76. Kemudian di meja, kami mendapatkan H2 sebesar 106 cm dengan koefisien restitusi 0,84. Selanjutnya di ketinggian 145 cm, kami mendapatkan H2 sebesar 84 dan koefisien restitusi 0,76 pada lantai. Kemudian pada meja kami mendapatkan H2 104 cm dan koefisien restitusi 0,85. Kemudian pada ketinggian 140 cm kami mendapatkan H2 82 cm dengan koefisien restitusi 0,76. Kemudian pada meja kami mendapatkan H2 sebesar 100 cm dengan koefisien restitusi sebesar 0,85. Selanjutnya, untuk ketinggian 135 cm, kami mendapatkan H2 sebesar 80 cm dengan koefisien restitusi 0,77 pada lantai. Dan pada meja kami mendapatkan H2 yaitu 100 cm dan koefisien restitusi 0,85. Dan yang terakhir, pada 130 cm, kami mendapatkan H2 78 cm dengan koefisien restitusi 0,77 pada lantai dan H2 97 cm dan koefisien restitusi 0,86 pada meja. Rata-rata dari koefisien restitusi pada lantai yang kami dapatkan adalah 0,76 dan untuk meja yang kami dapatkan adalah 0,85. Selanjutnya adalah data percobaan yang kami dapatkan pada bola tenis meja. Yang pertama, pada H1 150 cm, kami mendapatkan H2 yaitu 100 cm dengan koefisien restitusi 0,82 pada lantai dan H2 125 cm dengan koefisien restitusi 0,91 pada meja. Kemudian yang selanjutnya pada ketinggian 145 cm, kami mendapatkan H2 97 cm dengan koefisien restitusi 0,82.
Dan pada meja kami mendapatkan H2 yaitu 116 cm dengan koefisien restitusi 0,89. Selanjutnya untuk 140 cm untuk H1 kami mendapatkan H2 yaitu 95 cm dan koefisien restitusi 0,82. Dan untuk meja kami mendapatkan H2 yaitu 112 dengan koefisien restitusi 0,89. Selanjutnya untuk ketinggian 135 cm kami mendapatkan H2 yaitu 94 cm dengan koefisien restitusi yaitu 0,83. Dan untuk meja kami mendapatkan H2 yaitu 109 cm dan koefisien restitusi 0,9. Kemudian untuk ketinggian 130 cm kami mendapatkan H2 yaitu 92 cm dan koefisien restitusi 0,84. Dan untuk meja kami mendapatkan H2 105 cm dengan koefisien restitusi 0,9. Rata-rata dari koefisien restitusi pada lantai adalah 0,83 dan rata-rata dari koefisien restitusi pada meja adalah 0,9. Setelah kita mendapatkan dan menghitung data percobaan dari praktikum kita kali ini, kita lanjut untuk menganalisis data percobaan tersebut. Dalam analisis data ini kita menghitung ketidakpastian relatif dan ketelitiannya. Data percobaan yang kita gunakan kali ini adalah bola kasti di lantai dan bola tenis meja di meja. Berikut adalah tabel dari data percobaan bola kasti di lantai yang sudah kita hitung koefisien restitusinya atau E kecil dan koefisien restitusi yang dikuadratkan atau E kuadrat, dan kita sudah hitung juga jumlahnya. Berikut adalah cara perhitungan untuk menghitung ketidakpastian relatif dan ketelitiannya. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah mencari rata-rata dari koefisien restitusinya, yaitu dengan cara kita jumlahkan semua percobaannya dibagi dengan jumlah percobaannya. Kita dapatkan dari rumus tersebut itu 3,82 dibagi 5. Kita dapatkan rata-rata koefisien restitusinya adalah 0,76 meter per second kuadrat. Setelah itu kita mencari ketidakpastiannya dengan rumus delta X sama dengan 1/n dikali akar dari jumlah percobaan dikali dengan sigma E kuadrat atau jumlah dari koefisien restitusi yang sudah dikuadratkan dikurangi dengan sigma E dalam kurung dikuadratkan atau jumlah koefisien restitusi yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah percobaan dikurangi 1. Dari rumus tersebut kita masukkan angkanya, yaitu 1/5 dikali akar dari 5 dikali 2,92 dikurangi 3,82 kuadrat dibagi 5 dikurangi 1. Dari rumus tersebut kita dapatkan ketidakpastian sebesar 0,032. Lalu selanjutnya kita cari ketidakpastian relatifnya dengan rumus delta X per E. E-nya itu rata-rata dari koefisien restitusi. Dari rumus tersebut kita masukkan angkanya, yaitu 0,032 per 0,76 dikali 100%. Ketidakpastian relatifnya kita temukan 4,21%. Setelah itu kita cari ketelitiannya dengan rumus 100% dikurangi ketidakpastian relatif. Dari rumus tersebut kita dapatkan ketelitiannya sebesar 95,79%, atau kita bulatkan menjadi 95,8%. Dan data percobaan selanjutnya itu bola tenis meja di meja. Dan berikut adalah tabel dari data percobaan bola tenis meja di meja yang sudah kita hitung koefisien restitusinya dan koefisien restitusi kuadrat, dan kita sudah jumlahkan juga. Lalu sama seperti tadi, kita cari ketidakpastian relatifnya dan ketelitiannya. Sama seperti tadi, kita cari dulu rata-rata dari koefisien restitusinya dengan cara kita jumlahkan semua hasil percobaan yang kita lakukan dibagi dengan jumlah percobaan. Kita dapatkan 4,5 dibagi 5.
kita dapatkan rata-rata dari koefisien restitusinya sebesar 0,9 meter per sekon kuadrat. Lalu dari hasil tersebut kita menghitung ketidakpastiannya dengan rumus delta X sama dengan 1 per N dikali akar dari N dikali sigma E kuadrat dikurangi sigma E dalam kurung kuadrat dibagi N-1. Penjabarannya sama seperti tadi, yaitu kita masukkan lagi rumusnya, kita masukkan angkanya ke dalam rumusnya, kita dapatkan delta X sama dengan 1 per 5 dikali akar dari 5 dikali 4,03 dikurangi 4,49 kuadrat per 5 dikurangi 1. Dari rumus tersebut kita dapatkan ketidakpastiannya yaitu sebesar 0,01. Lalu setelah itu kita hitung ketidakpastian relatifnya dengan rumus delta X per E. Delta X per rata-rata koefisien restitusinya dikali 100%. Sama seperti tadi, kita masukkan saja angkanya ke dalam rumusnya. Kita dapatkan 0,01 per 0,9 dikali 100%. Lalu kita hitung dan kita dapatkan ketidakpastian relatifnya sebesar 1,11%. Lalu setelah itu kita cari ketelitiannya dengan cara 100% dikurangi ketidakpastian relatifnya. Kita masukkan angkanya 100% dikurangi 1,11% dan kita dapatkan ketelitian dari percobaan bola tenis meja di meja ini sebesar 98,89%. Lalu kita bulatkan menjadi sebesar 98,9%. Nah, berikutnya adalah grafik dari data percobaan praktikum momentum dan impuls. Yang pertama ini ada data bola kasti. Bisa dilihat dari grafiknya, pada ketinggian 150 cm kita dapatkan pantulan pertamanya itu 87 cm dan kita dapatkan koefisien restitusinya 0,76. Dan pada ketinggian 145 cm kita dapatkan ketinggian pantulan pertama 84 cm dan koefisien restitusi 0,76 juga. Dan pada ketinggian 140 cm kita dapatkan pantulan pertamanya setinggi 82 cm dan koefisien restitusinya 0,76. Dan pada ketinggian 135 cm kita dapatkan ketinggian pantulan pertamanya adalah 80 cm dan koefisien restitusinya 0,77. Dan pada ketinggian terakhir yaitu 130 cm kita dapatkan ketinggian pantulan pertama setinggi 78 cm dan koefisien restitusi 0,77. Dan pada data percobaan bola tenis meja kita dapatkan pada ketinggian pertama yaitu 150 cm kita dapatkan ketinggian pantulan pertama setinggi 125 cm dan koefisien restitusi 0,91. Dan pada ketinggian pertama 145 cm kita dapatkan ketinggian pantulan pertama setinggi 116 cm dan koefisien restitusinya sebesar 0,89. Dan pada ketinggian yang ketiga yaitu 140 cm kita dapatkan ketinggian pantulan pertama sebesar 112 cm setinggi 112 cm dan koefisien restitusinya sebesar 0,89. Dan pada ketinggian pertama 130 cm kita dapatkan ketinggian pantulan pertama setinggi 109 cm dan kita dapatkan koefisien restitusi sebesar 0,9. Dan pada ketinggian pertama terakhir yaitu 130 cm kita dapatkan ketinggian pantulan pertama setinggi 105 cm dan koefisien restitusi sebesar 0,9. Kesimpulan, koefisien restitusi adalah perbandingan perubahan ketinggian benda sesudah dan sebelum pertumbuhan. Semua percobaan yang kami lakukan merupakan tumbukan lenting sebagian karena hasil koefisien restitusi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Maka dari itu, energi kinetik bola kasti dan bola tenis meja lebih besar pada saat sebelum tumbukan daripada setelah tumbukan.
Semakin dekat jarak bola kasti atau bola tenis meja dari permukaan meja dan lantai, maka akan semakin besar juga koefisien restitusinya. Dapat dibuktikan dari data tersebut. Jika H1 dalam tabel makin kecil, maka koefisien restitusi cenderung lebih besar. Perhitungan pada praktikum kali ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan ketelitian dan meteran yang kami pakai adalah 1 mm, di mana hal tersebut dapat menyebabkan kekurangan ketelitian dalam mengukur ketinggian maksimum. Setelah pantulan, kesalahan dalam membaca ketinggian disebabkan oleh kekurangan, yaitu hanya menggunakan mata telanjang. Dan juga bantuan sederhana berupa kamera handphone, dan kesulitan juga kami untuk membuat bola jatuh bebas dengan lintasan yang lurus. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata. Mohon maaf apabila presentasi kali ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanya ada dalam judul lagu Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.